Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini, Rabu 8 Januari 2023, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang kredibel tentu saja dalam sudut pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Sidarto R. Suryodipuro mengatakan ASEAN tidak bisa menyelesaikan persengketaan klaim di Laut Cina Selatan. Dia menyebut perselisihan di wilayah perairan tersebut harus diselesaikan lewat negosiasi bilateral antara para pihak terkait. Kalau posisi ASEAN sendiri itu adalah tidak menyentuh mengenai kepemilikan teritorial Laut Cina Selatan, tapi menyentuh tentang perairan. Karena mengenai kepemilikan itu dilakukan melalui negosiasi bilateral. Kata Sidarto saat memberikan keterangan pers seusai penyelenggaraan ASEAN Foreign Ministers Meeting Retreat di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, Sabtu 4 Februari 2023. Apakah ini indikasi ASEAN mandul dalam menyelesaikan sengketa LCS? Apakah Cina jadi pemenang sengketa Laut Cina Selatan? Apa langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, yakni Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Hasbi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Bung Hasbi, betulkah anggapan bahwa ASEAN tidak bisa menyelesaikan persengketaan klaim di Laut Cina Selatan? Apakah negara-negara Asia Tenggara memilih untuk menghindari kritik langsung terhadap Cina terkait klaimnya atas Laut Cina Selatan, Bu? Ya baik, Bung Nanang. Yang pertama yang harus kita pahami, saya kira ya, adalah ketika kita membahas atau kita bicara mengenai organisasi internasional, organisasi internasional itu bukanlah sebuah lembaga di atas negara. Jadi dia tidak punya militer sendiri, dia tidak punya pemerintahan otonom sendiri, dia tidak punya sumber daya alam gitu. Tapi organisasi internasional itu adalah forum koordinasi antar negara gitu. Sehingga saya kira eh, tidak tepat ketika kita mengharapkan eh, organisasi internasional untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam sebuah peristiwa, apalagi peristiwa politik yang sifatnya tingkat tinggi begitu. Itu saya kira poin yang pertama yang perlu diluruskan ya. Jadi um, terlalu berlebihan ketika kita mengharapkan ASEAN gitu. Karena ASEAN itu tidak punya kekuatan gitu. Dia cuma mengkoordinir saja kerjasama dan diplomasi antar negara. Nah, yang punya kekuatan itu siapa? Ya negara-negara yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, kalau di PBB yang punya kekuatan utama di PBB itu kan 5 anggota di Dewan Keamanan PBB dan yang paling kuat tentunya adalah Amerika Serikat gitu. Nah, kalau di ASEAN tidak ada satu negara hegemon, tidak ada satu negara yang dominan di ASEAN. Sehingga relatif tidak saling mendominasi dan relatif stabil ASEAN itu gitu. Tapi dalam konteks Laut Cina Selatan, eh, konflik anggota-anggota negara ASEAN dengan Cina, yang pertama itu kan tidak semua negara anggota eh, ASEAN itu konflik dengan Cina. Yang konflik itu kan yang khususnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sana ada Vietnam, ada Brunei, ada Filipina, ada Indonesia, termasuk Malaysia yang ada di sana gitu. Jadi konflik Laut Cina Selatan itu adalah konflik antara negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara, beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dengan Cina gitu. Nah, saya kira konteksnya seperti itu. Nah,
Terus sejauh mana respon dari negara-negara Asia Tenggara terhadap klaim-klaim dari eh, Cina, saya kira responnya itu sudah keras dari dulu gitu. Filipina bahkan pernah mengajukan isu ini di pengadilan internasional tahun 90-an. Kemudian Indonesia juga kan melakukan protes keras misalnya pada saat Cina itu kapal-kapal nelayan Cina masuk ke Natuna misalnya gitu. Jadi saya kira eh, kurang tepat juga ketika dikatakan tidak berani mengkritik, tidak berani berteriak. Ya eh, apa? Karena faktanya ya negara-negara itu memang negara-negara di Asia Tenggara itu mau berkonflik dan bersikap keras terhadap Cina. Nah, kenapa negara-negara di Asia Tenggara itu bersikap keras terhadap Cina? Karena ini kan isu kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, ya. Dan negara itu kan bukan milik pemerintah, gitu. Negara itu milik masyarakat, kan, milik rakyat, milik semua, gitu. Sehingga ketika negara itu membiarkan kedaulatannya diklaim oleh negara lain, maka jika pemimpin negara tersebut tidak mengambil sikap, maka dia bisa kehilangan legitimasi dari rakyat gitu. Sehingga secara otomatis isu-isu urgen seperti ini, isu-isu penting seperti ini pasti akan direspon keras oleh pemimpin-pemimpin negara. Terlepas dari sekedar lip service atau sekedar verbal saja, ya, terlepas dari itu gitu. Karena ya kalau kita memperpanjang pembahasan kita, sejauh ini yang mampu dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara yang berkonflik di Laut Cina Selatan itu hanya verbal saja, gitu. Cuma terbatas verbal. Kenapa? Ya karena sejak puluhan tahun konflik ini terjadi, bahkan sejak ASEAN belum berdiri, Cina sudah mengklaim Laut Cina Selatan, dan sampai saat ini walaupun terus konflik dan lain-lain sebagainya, tetap kerjasama dan kerjasama ekonomi hubungan-hubungan diplomatik antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara tetap berjalan dengan baik gitu. Bahkan tahun 2010 kan kita bisa melihat perjanjian atau pertama kalinya diterapkan eh, ACTFTA, ya, ASEAN China Free Trade Area. Dan tingkat investasi Cina saya kira di Asia Tenggara juga sangat sangat tinggi gitu, termasuk perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara dan Cina juga sangat tinggi. Jadi misalnya kalau kita kalau kita ingin menganalisis kenapa negara-negara Asia Tenggara tidak mampu bersikap lebih, ya, untuk merespon Cina, ya karena saya kira ada hubungan ketergantungan secara ekonomi yang itu dijaga betul sama negara-negara di Asia Tenggara. Ya saya kira dua poin dalam pembahasan kita atau dalam dalam pertanyaan Bung Nanang tadi. Yang pertama adalah kita tidak bisa berharap banyak kepada ASEAN karena ASEAN tidak punya kekuatan gitu, ya, dia cuma organisasi dan lembaga koordinasi saja. Dan yang kedua adalah yang berkonflik itu adalah negara-negara anggota ASEAN, bukan semuanya tapi sedikit saja, sebagian saja, tapi mereka tidak mampu bersikap lebih keras terhadap Cina. Salah satu faktornya, ya, adalah karena faktor hubungan kerjasama yang erat gitu, dan faktor yang lain tentunya adalah masalah militer dan lain-lain sebagainya. Demikian, Bung Nana. Iya, baik. Karena kan sebagai koordinator saja, bukan sebagai negara adidaya. Jadi seperti itu. Nah, Bung Hasbi, perairan strategis Laut Cina Selatan kini menjadi sumber sengketa antara China, beberapa negara Asia Tenggara, dan Amerika Serikat. Loh, Amerika Serikat juga ikut-ikut ini kayaknya. Sejauh ini, apakah Indonesia belum melakukan langkah konkret terhadap langkah-langkah politik Cina, Bung? Eh, yang pertama, saya perlu mungkin memperkenalkan dulu ya, kenapa Laut Cina Selatan itu sangat menarik untuk menjadi eh, apa perebutan. Bahkan tadi Bung Nanang sempat sempat kelihatan surprise kan, wah Amerika juga ikut-ikutan gitu kan. Amerika itu kan jauh gitu. Nah, Laut Cina Selatan ini kan adalah sebuah jalur jalur laut, ya, wilayah laut yang dia nyambung dengan Selat Malaka, Selat Hindia sampai ke Eropa gitu. Jadi dia jalur perdagangan strategis. Eh, apa namanya? 40% perdagangan dunia itu melewati jalur Laut Cina Selatan ini gitu.
Apalagi kalau kita lihat ya negara-negara yang developing atau major economic power misalnya di Asia Timur itu kan ada di melewati Laut Cina Selatan, ada Jepang, ada Korea Selatan di sana gitu. Dan Cina juga sangat tergantung pada Laut Cina Selatan karena 80% kebutuhan minyak dan gasnya yang diimpor dari luar negeri dari Timur Tengah itu melalui Laut Cina Selatan. Korea Selatan dan Jepang juga sama, ketergantungan terhadap Laut Cina Selatan sangat tinggi. Nah, akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang uh, sangat strategis buat Cina gitu untuk menguasai Laut Cina Selatan. Ketika Cina menguasai Laut Cina Selatan, maka Cina bisa mengontrol kawasan tersebut. Cina bisa membuat mercusuar lah tanda kutip untuk mengawasi berbagai aktivitas di kawasan dan dia sekarang kan Cina sudah membangun pangkalan-pangkalan militernya di sana kan gitu. Dan dia dengan ketika pangkalan militer Cina terbangun semakin semakin besar di Laut Cina Selatan, dia bisa mengintimidasi Filipina, dia mengintimidasi berbagai negara-negara di Asia Tenggara, termasuk bahkan mengintimidasi Jepang dan Korea Selatan. Dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, itu mereka itu kan mitra-mitra strategis Amerika Serikat gitu. Nah inilah jalan ceritanya kenapa Amerika juga ikut-ikutan gitu. Iya kan? Karena Amerika punya sekutu-sekutu strategis di sana dan Amerika juga punya ketergantungan terhadap banyak sumber daya alam yang ada di sana gitu. Nah, itu yang membuat Amerika juga ikut urusan karena ketika Amerika memboyarkan, maka bisa jadi ke depan dominasi Amerika di wilayah Asia Pasifik menjadi menurun. Dan ketika Amerika menurun dominasinya, maka itu akan mengancam dominasi global Amerika Serikat ke depan. Nah, bagaimana sikap Indonesia? Indonesia beberapa tahun terakhir saya kira memperlihatkan sikap yang tegas terhadap isu tersebut ya. Bahkan terakhir di era di era Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu kalau kita baca gitu terjadi peningkatan belanja militer Indonesia. Indonesia beli dari luar lah dari Jerman ya kan, dari Rusia dan macam-macam untuk memperbarui alutsista Indonesia yang sudah tidak mampu lagi digunakan itu. Membeli pesawat tempur dan seterusnya. Termasuk Indonesia rajin beberapa tahun terakhir menggelar latihan-latihan militer itu di wilayah di Indonesia bersama dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, termasuk bersama dengan Amerika Serikat. Yang kita lihat kalau kita mengatakan langkah real apa ya? Yang pertama adalah terlihat jelas sekali Indonesia melakukan politik berlindung gitu ya, melakukan perlindungan politik melalui eh, mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dengan aspek-aspek yang sifatnya militer gitu. Terus yang kedua adalah yang kita lihat belakangan ini adalah Indonesia itu memulai kalau tidak salah eksplorasi minyak ya di sana ya, eksplorasi minyak di Natuna Utara itu, yang itu membuat Cina kesal kan, memberikan warning itu tahun kemarin kalau tidak salah, Cina memberikan warning karena Indonesia telah melakukan eksplorasi itu. Cina mengatakan jangan, ini wilayah sengketa. Indonesia mengatakan ini adalah wilayah kami, ya kan, Laut Natuna Utara. Jadi saya kira Indonesia telah melakukan langkah-langkah real, walaupun memang eh, di satu sisi Indonesia ingin terlihat tidak konfrontatif dengan Cina gitu, tidak konfrontatif dengan Cina. Eh, ya hubungan-hubungan baik tetap terjaga ya kan. Cina masih tetap melakukan investasi, tingkat perdagangan yang sangat tinggi. Cina menjadi investor terbesar di Indonesia setelah Singapura misalnya. Tapi untuk isu Laut Cina Selatan atau isu Natuna, saya kira Indonesia pasti akan mengambil langkah yang keras. Nah, kenapa? Ini adalah seperti saya katakan tadi, ini isu kedaulatan negara. Ya, ketika sebuah pemerintahan tertentu itu gagal dalam melindungi kepentingan strategis sebuah negara, maka dia bisa kehilangan legitimasi dari rakyatnya, gitu. Dan itu akan terjadi pergolakan dalam negeri. Saya kira itu yang membuat akhirnya Indonesia terlihat serius gitu, meningkatkan belanja militer, melakukan bahkan Prabowo berkunjung ke Amerika gitu kan, terjadi peningkatan kerjasama militer di antara Indonesia dan Amerika Serikat gitu. Demikian saya kira Bung Nanang. Ya, Bung Hasbi. Lantas bagaimana peta politik para pihak yang bertikai, khususnya Amerika Serikat dan Cina? Misalnya dalam konteks isu perang diplomatik, provokasi juga sudah saling lempar. Apa yang disebut dengan istilah shock and awe. Ya,
ya saya kira ini ya, level konflik antara Cina dan Amerika itu kan belum sampai pada level yang betul-betul konfrontatif gitu. Yang terlihat malah adalah yang sangat agresif terhadap Cina itu Amerika Serikat sebenarnya. Gitu. Cina itu malah kebanyakan defensif. Wah, bahkan Amerika itu kan sampai menempatkan pangkalan militernya di Darwin gitu, memindahkan dari Timur Tengah kan ke Darwin gitu. Eh, Amerika mundur dari Afghanistan juga, konon kabarnya ingin memfokuskan pertarungan di Asia Pasifik. Kemudian AUKUS, kemudian Squad, ya kan, dan berbagai macam strategi lain yang dilakukan oleh Amerika, mengangkat isu HAM Uighur, mengangkat isu kecurangan Cina dalam berdagang. Jadi yang sangat agresif sebenarnya dalam konteks ini adalah Amerika Serikat, dan Cina dalam posisi yang defensif gitu. Jadi kalau kita lihat uh, apa namanya kuantitas dari serangan-serangan Amerika itu banyak sekali. Nah, Cina tidak seperti itu gitu. Jadi saya kira tidak bisa kita lihat konfrontasi antara Cina dan Amerika itu dalam level yang seimbang gitu. Malah yang terjadi adalah Amerika yang terus-menerus menggebuk Cina. Nah, itu saya kira. Nah, kenapa Amerika melakukan itu? Karena Amerika melihat ada riak-riak, ya, ada potensi-potensi Cina ingin mengontrol kawasan Asia Pasifik, gitu. Dengan ingin menguasai Taiwan, dengan ingin menguasai Laut Cina Selatan, dengan melakukan agresivitas investasi di kawasan Asia Pasifik dengan sabuk dan jalan itu kan, Belt and Road Initiative misalnya. Jadi ini adalah tanda-tanda bagi Amerika Serikat. Menurut Amerika, tanda-tanda Cina akan mengambil alih dominasi politik Amerika di kawasan gitu. Nah, sebelum itu terjadi, yang Amerika lakukan adalah melakukan aborsi, gitu. Melakukan aborsi terhadap terhadap pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian tahun 2019 itu ada laporan dari Rand Corporation, ya, Corporation. Di situ disebutkan bahwa walaupun negara-negara di Asia Tenggara itu cenderung eh, merasa nyaman terhadap investasi ekonomi Cina di wilayah Asia Tenggara, tapi sebenarnya ketika bicara mengenai peningkatan militer Cina di kawasan Asia Pasifik, hanya satu negara yang merasa nyaman, gitu. Hanya Myanmar saya kalau tidak salah. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara masih melihat Cina itu sebagai ancaman terhadap keamanan di wilayah Asia Pasifik, dan mereka lebih memilih eh, bekerja sama dengan Amerika Serikat. Jadi dalam aspek militer, politik dan keamanan, negara-negara di Asia Tenggara itu lebih cenderung kepada Amerika Serikat gitu. Termasuk Singapura, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina, Malaysia dan seterusnya. Gitu. Jadi belum ada sampai hari ini satu negara pun yang betul-betul menjadi pion Cina di wilayah Asia Tenggara gitu. Kalau ada mungkin ya Myanmar gitu. Walaupun belakangan ini kan agak sedikit renggang karena isu kudeta militer kan yang terjadi tahun kemarin gitu. Itu saya kira petanya Bung Nanang. Jadi dalam aspek ekonomi memang Cina sangat agresif memberikan berbagai macam investasi, perdagangan, tapi dalam aspek politik, keamanan dan militer, negara-negara di kawasan ini, khususnya di Asia Tenggara itu masih tak memilih lebih dekat kepada Amerika Serikat. Nah, ini membuat Cina menjadi tahu diri kan. Cina akhirnya belum bisa mengambil alih posisi Amerika Serikat dalam level tersebut. Ya, baik. Bung Hasbi, lantas apakah dalam sengketa Laut Cina Selatan, ini Cina diuntungkan dan semakin memperlihatkan kekuatannya sebagai adidaya regional? Apa benar jadi adidaya? Silakan, Bung. Uh, Mungkin 2 tahun kemarin mungkin Cina masih dianggap adidaya ya. Tapi dalam kondisi sekarang Cina itu terperosok sangat dalam, Bung Nanang. Ekonomi Cina itu eh, berapa ya? Cuman 2, atau 2, sekian persen ya tahun lalu itu ya, kalau tidak salah.
dan itu katanya terburuk dalam 40 tahun terakhir. Karena COVID, karena krisis properti itu yang membuat Cina menjadi sangat terpuruk dalam aspek ekonomi. Satu, yang kedua adalah apa namanya? Nah, karena kondisi yang buruk itu di internal Cina, kondisi ekonomi yang sangat buruk ya, pertumbuhan ekonomi yang sangat buruk, itu yang membuat Cina di era apa eh, di periode ketiga Xi Jinping ini, Cina itu ini menurut sebuah analis ya, mereka mengatakan Cina sekarang cenderung lebih mengurangi provokasi-provokasi terhadap Amerika Serikat gitu, mengurangi tensi ketegangan dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah dengan diangkatnya Menteri Luar Negeri yang pernah menjadi dubes Amerika Serikat, ya kan? Jadi sekarang Menteri Luar Negerinya Cina itu bukan lagi Wang Yi ya, tapi mantan dubes Cina yang pernah apa namanya mantan dubes Cina yang pernah bertugas di Amerika Serikat gitu. Jadi ada analis yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Cina yang terpuruk secara internal itu membuat Cina sekarang mengerem segala macam apa konfrontasi atau potensi-potensi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Apalagi di akhir tahun ini itu kan pertemuan APEC di Amerika ya pada bulan September atau November gitu. Dan Xi Jinping juga rencana akan berkunjung ke sana gitu. Jadi ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Cina di era yang ke depan ini atau di era Xi Jinping dalam periode yang ketiga ini gitu. Jadi saya kira cerita tentang Cina yang adidaya itu belum ya saya kira. Apa yang adidaya itu dari Cina masih ekonominya saja gitu. Tapi itu belum bisa ditransformasikan dalam aspek yang lebih tinggi, dalam aspek bahwa akhirnya negara-negara di kawasan itu mau bekerja sama lebih jauh secara militer, mau apa cenderung ikut kepada kebijakan-kebijakan politik Cina. Saya kira tidak belum 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 sampai di sana gitu. Nah, eh, tapi tapi ya, nah ini saya kira yang apa namanya faktor ekonomi yang paling kental menurut saya yang membuat akhirnya negara-negara di kawasan itu cenderung walaupun terjadi konflik di Laut Cina Selatan mereka cenderung memilih untuk melakukan dialog dengan Cina karena apalagi dengan kondisi ekonomi global saat ini ya pasca pandemi dan seterusnya yang belum pulih betul dan Cina punya dana saya kira ya jadi ada kepentingan pragmatisme di sana sehingga konflik-konflik perbatasan itu berupaya dikelola ini mungkin sedamai mungkin gitu karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga butuh terhadap apa namanya funding dari Cina gitu. Jadi ini murni masalah ekonomi sih menurut saya. Walaupun sebenarnya ada upaya untuk mengubah itu dalam aspek politik untuk kepentingan Cina, tapi dalam kondisi ekonomi Cina sekarang seperti ini juga, saya kira akhirnya Cina akhirnya menahan diri untuk melakukan itu. Tapi saya kira ke depan, ketika Cina pulih kembali, nah akan terjadi eskalasi lagi gitu. Itu yang akan terjadi ke depan. Tapi tahun ini saya kira dengan kondisi internal ekonomi Cina yang seperti itu, saya kira dan banyak analis mengatakan Cina akan berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika untuk memperbaiki kondisi internalnya gitu. Karena semakin konfrontatif maka ya semakin ambruk kan gitu. Di di embargo di sanksi sana sini ditutup ini itu dan lain sebagainya kan di dihalang-halangi dan macam-macam oleh Amerika dan sebagainya. Nah, Cina ingin membuka itu kok, membuka keran bisnis lebih lebar lagi bersama Amerika dan Eropa begitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri Cina. Jadi saya kira itu kondisi Cina yang ada sekarang. Iya, terakhir Bung. Apakah ke depannya ini ketegangan di Laut Cina Selatan akan terus meningkat? Lantas menurut Bung Hasbi, kira-kira gimana endingnya ini? Ya pasti pasti akan terus meningkat, Bung Nanang ya. Em, Apalagi Cina itu kan sangat tergantung terhadap Laut Cina Selatan. Em, apa namanya secara ekonomi sangat tergantung ya dalam aspek banyak hal ya, perdagangan, transportasi minyak dan lain-lain. Dan di satu sisi dan apalagi Cina kan sudah memulai dari lama ini militerisasi di kawasan tersebut. Gitu. Jadi
tidak akan berhenti kontestasi dan menghangatnya wilayah Laut Cina Selatan. Apalagi di sisi yang lain, Amerika juga sudah masuk dan sudah menjalin hubungan dan sudah melakukan berbagai macam kerjasama dan latihan-latihan militer dengan negara-negara mitranya di kawasan tersebut. Jadi saya kira sudah menjadi desain yang sempurna, ya. Eh, Amerika telah menempatkan ribuan militernya dan melakukan berbagai macam kerjasama dan pelatihan. Dan di sisi yang lain, Cina juga telah melakukan militerisasi terhadap Cina Selatan. Jadi dia akan terus berlanjut, saya kira. Eh, Sampai kapan? Ya walau alam ya. Kalau masalah waktu, saya kira kita tidak bisa memprediksi kapan itu. Tapi eh, sampai ada salah satunya yang akhirnya apa melemah dan kemudian muncul salah satu di antara dua kekuatan, misalnya Amerika atau Cina yang tetap bertahan gitu. Atau ada kekuatan yang ketiga gitu, ada superpower yang lain yang muncul yang akan mendominasi kawasan tersebut. Karena bicara mengenai politik internasional itu kan bicara mengenai siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling berpengaruh terhadap sebuah kawasan. Jadi ketika sekarang hari ini Amerika yang menguasai, yang mengontrol, dan Cina ingin mengambil alih, ya terjadi pergesekan itu gitu. Nah, siapa yang memenangkan? Ya kalau ternyata Amerika semakin lemah, bisa jadi Cina yang memenangkan. Atau ketika ternyata Amerika tetap kuat dan Cina ternyata nggak mampu lebih kuat dari Amerika, maka Cina yang akan lemah dan kemudian kehilangan tajinya. Atau bisa jadi ada negara superpower lain yang muncul, misalnya Rusia misalnya. Atau misalnya dunia Islam memiliki superpower baru misalnya. Nah, itu yang akan mengambil alih gitu. Jadi saya kira seperti itu permainannya ya. Tidak akan terjadi kata final di dalam pertarungan politik ini gitu. Yang ada adalah pertarungan yang tanpa tanpa henti gitu ya. Itu yang terjadi dari dulu sampai sekarang saya kira. Apalagi melihat letak dari Laut Cina Selatan yang sangat strategis. Letak ya. Ini adalah apa jalur perdagangan laut dari dulu kala saya kira. Nah, inilah yang membuat akhirnya secara alamiah negara-negara tertarik untuk datang dan uh, mengambil kuasa terhadap wilayah-wilayah tersebut. Sama dengan Timur Tengah, Bung Nanang ya. Timur Tengah itu, siapapun yang menjadi penguasa global dalam politik internasional, Timur Tengah akan selalu menjadi wilayah yang menarik. Gitu. Kenapa? Karena Timur Tengah itu kan wilayah yang menghubungkan antara Barat dan Timur, Utara dan Selatan, ya kan? Gitu. Jadi makanya para ahli geopolitik di masa lalu mengatakan bahwa siapa yang menguasai apa namanya siapa yang menguasai wilayah tengah itu termasuk Timur Tengah dan Asia Tengah dan seterusnya itu siapa yang menguasai wilayah itu maka dia akan mengontrol dunia ya kan heartland istilahnya siapa who control the heartland control the world siapa yang menguasai heartland atau jantungnya dunia maka mereka akan menguasai dunia jantung dunia itu apa ya di sekitar Timur Tengah itu di tengah-tengah itu ya kan ke Rusia bisa, ke Eropa bisa, ya kan, ke Afrika dekat, ke wilayah Asia juga dekat. Jadi ini adalah wilayah strategis. Sehingga dalam rezim global apapun juga, atau dalam kondisi apapun juga, wilayah ini akan menjadi pertarungan. Sama dengan wilayah Asia Pasifik, sama dengan Laut Cina Selatan. Gitu. Tinggal pergantian kekuasaan aja sebenarnya secara global. Begitu saya kira Bu Nanang yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bung Hasbi. Para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.